Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin walhamdulillahilladzi fardha shiyam Ramadan wa nadaba qiyamahu wa ja'alahu syahrut tarbiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Shaimin shaimat rahimakumullah, jamaahku yang tercinta Mushola As-Siddiqiyah, semoga Allah senantiasa meridhoi kita semua, terutama dengan ibadah puasa kita. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tarbiyah yang terakhir dari 5 tarbiyah, yaitu tarbiyatul jihadiyati. Puasa sebagai palagan di dalam pendidikan dan pembinaan jihad. Jihad dalam makna umum adalah bersungguh-sungguh di dalam berjuang menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jihad. Nah, puasa itu mengajarkan kita jihad. Jihad yang pertama, kalau kita maknain perang melawan nafsu. Nah, itu perang melawan nafsu itu lebih besar dari perang Badar, gitu kan? Kata Nabi, ini mah perang enteng, yang paling berat ntar kita memerangin hawa nafsu, beratnya kita. Nah, lah puasa ini memang mengendalikan nafsu. Nafsu kita harus kita kendalikan. Wah, nafsu yang biasanya bebas-bebas, puasa mulai ditahan. Nafsu makan, nafsu minum dibatasin lagi. Itu ya. Jadi ini jihad. Nah, kemudian yang kedua, puasa itu mengajarkan kesungguhan kita di dalam beribadah. Lah, bentuk kesungguhan kita pada beribadah itu adalah pertama, meyakini betul tentang kemuliaan bulan Ramadan, mulianya puasa, sehingga sampai Rasulullah itu menyatakan yang sunnah rasa wajib, yang wajib bernilai 70 kali lipat. Itu di bulan Ramadan. Ini kalau kita sholat sunat nih terawih. Terawih berapa rakaat? 28. Jadi sama dengan sholat wajib 8 rakaat atau 20 rakaat. Lo coba bayangin itu. Nah, yang wajib dilakukan di bulan Ramadan pahalanya jadi 70 kali, bahkan lebih gitu. Nah, kesungguhan ini didasari pertama keyakinan bahwa memang ini sesuatu yang sangat luar biasa. Maka ketika kita sudah menanamkan keyakinan itu, maka kita akan termotivasi. Kenapa kita mulai kendor nih? Terawih kita mulai kendor. Nanya, keyakinan kita mulai tipis. Kalau kita nih yakin di rumah sebelah itu ada yang janji kalau kita datang dikasih duit 1 juta, kita paranin nggak? Diparanin. Lah, ini Allah menjanjikan 70 derajat. Kadang-kadang kita ogah-ogahan, itu imam panjang amat gitu, yang pendek-pendek apa begitu, ya kan? Ini keyakinan kita udah mulai tidak menguat. Nah, begitu ketika semakin kesini Ramadan itu semakin ada kemajuan barisannya, sopnya, berarti keyakinan sudah mulai luntur. Lah, ini yang penting. Ramadan mengajarkan kuatnya keyakinan, bersungguh-sungguh di dalam beribadah. Makanya Rasulullah itu memotivasi kita dengan iktikaf. 10 hari yang terakhir kencengin ikat pinggangnya, maksud semangatnya. Kenapa? Rasulullah tahu biasanya menjelang akhir memulai kendor. Maka iktikaf itu sebagai motivasi. Iktikaf itu apa artinya? Konsentrasi, sungguh-sungguh, rajin, itu iktikaf. Makanya kalau iktikaf, niat iktikaf karena Allah, udah jangan mikirin yang lain-lain. Sendal ketuker kek, udah masakan gosong, udah biarin aja. Karena kita fokus kepada Allah. Jadi iktikaf itu artinya fokus kepada Allah. Kenapa? Rasulullah ingin mendorong kita jangan sampai kendor. Wes aja kendor kue gitu.
Begitu maksudnya. Makanya ada iktikaf. Sebenarnya bukan apa-apa. Rasulullah itu lebih tahu kondisi kita. Nah, itu yang terpenting, bahwa terutama di akhir-akhir Ramadan ini menjelang Idul Fitri, itu memang jihad dalam ibadah. Sehingga Allah itu berfirman di dalam surat Al-Ankabut, di akhir surat itu. Allah mengatakan begini, walladzina jahadu fina, siapa yang benar-benar sungguh-sungguh di jalanku, lanahdiyannahum subulana, maka akan aku tunjukkan jalan menuju diriku. Apa maksudnya? Menuju keriduanku. Itu Allah begitu. Maka semakin kita yakin, demen nih puasa kita, seibadah saya akan diganjar oleh Allah, maka semakin yakin. Tapi kalau sudah mulai kendor, berarti memang keyakinan kita luntur. Maka Allah berjanji begitu, walladzina jahadu fina, siapa yang sungguh-sungguh menemuiku, gitu kan, lanahdiyannahum subulana, maka akan aku tunjukkan menuju diriku yang sebenarnya, yaitu dengan sungguh-sungguh tadi, dengan keriduan itu. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan Allah suka orang-orang yang ihsan. Dan ternyata orang yang ihsan itu yang siapa? Di antaranya orang-orang yang jahadu fina lanahdiyannahum subul, orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam menjalani ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mau nanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kiai mau bertanya, bagaimana caranya kita bersungguh-sungguh di dalam jihad tadi yang Pak Kiai sebutkan. Mohon di penjelasannya mohon agak lebih spesifik gitu loh. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, Allah itu merayu kita dengan janji. Lah, tinggal kita yakin nggak dengan janji Allah? Yakin nggak? Yakin. Benar. Ya. Kalau yakin pasti kencang. Keyakinan itu yang penting. Kenapa? Kata Rasulullah, wal yakinu al imanu kullu. Sebenarnya iman itu tergantung kepada keyakinan tadi. Mulai dari yakin dengan janji Allah, inna wa'dallah yakun. Itu dulu ya. Karena syarat kita akan bisa bersungguh-sungguh tergantung keyakinan kita. Kita minta rezeki, kita ragu-ragu, ya Allah, sholat udah, doa udah, sampai terawih, sampai milih yang 20 daripada yang 8. Tapi nasib saya begini-begini juga. Itu berarti tidak yakin. Karena keyakinan Allah atas janjinya itu ada dunia, ada akhirat. Di dunia bisa jadi ditambahin, diberkahin. Di akhirat, masya Allah, numpuk itu. Cuman ini kalau kata Rasulullah ini, kalau benar-benar Allah menampakkan langsung di mata kita apa yang dijanjikan oleh Allah, kegirangan kita, nggak bakalan berhenti itu sholat tarawih. Muanya sampai pagi juga sholat tarawih. Emang ada? Ya kagak ada. Tapi karena kencengnya, karena yakinnya itu. Jadi yang pertama, supaya sungguh-sungguh tanam keyakinan dengan sekuat-kuatnya. Inna wa'dallahi haqqun. Misalnya begini, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Saya dekat banget. Tapi karena kita belum yakin benar, merasa jauh dengan Allah. Gua minta sampai Ustadz Aduh ngedoain kita juga nasib kita begini-begini. Itu sudah tidak percaya kepada Allah. Jadi gini, percaya kepada Allah gampang. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu percaya sama Allah. Tapi mempercayai betul sepenuhnya kepada Allah itu belum tentu. Kita belum percaya betul sama Allah, tapi mempercayai ada Allah. Ada, tapi belum percaya betul sama Allah. Makanya kita mulai kendor. Itu sebab kita kenapa kendor ibadahnya. Berarti syaratnya. Nah, yang kedua, leluasakan hati ketika kita ini menjalani ibadah, apapun ibadahnya. Kenapa? Misalnya begini, sedekah. Kenapa kita berat sedekah? Karena kita lebih percaya dengan janji setan. Si Allah mengatakan begini, inna syaitanu ya'idukumul faqra.
Setan itu menjanjikan fakir. Lu jangan banyak-banyak sedekah, ntar lu kagak bisa ngerokok, kagak bisa ngopi. Jadi kalau ada 2 ribuan, 5 ribuan, 10 ribuan, kira-kira yang disedekahin yang berapa? Itu kenapa? Takut habis. Padahal Allah itu melipat gandakan. Makanya tadi la in syakartum la azidannakum, kan syukur dengan perbuatan kan sedekah juga. Nah, jadi yang kedua itu lakukan sesuatu itu dengan keluasaan. Jangan ngerasa hilang, jangan ngerasa rugi. Lah ini kadang-kadang ngerasa gua rugi, gua gitu. Ada kadang-kadang nih sholat tarawih nih ada bawa 2 ribuan sama 10 ribuan dari rumah itu. Sampai di udah 2 tempat nih. Baju koko kan kantongnya 2 gitu kan. Terus habis tarawih kayaknya gimana, apa ngantuk-ngantuk dikit gitu. Pas kotak lewat dia masukin, plek. Alhamdulillah, udah enak aja kagak ngeliat-ngeliat. Pulang tarawih mampir ke warung beli rokok. Pas ngerogoh, astagfirullahaladzim. Kira-kira apa itu? Salah masukin kotak. Niatnya mah yang dimasukin 2.000, ternyata yang 10. Iya, kalau di Samsu 2.000 perak emang dapat. Gitu. Lah ini kadang-kadang kenapa sampai bilang astagfirullah, kan kebalik. Itu malaikat kalau dengar itu, dah blangsak lu. Orang salah begitu, justru Allah mau ngebalas gitu. Astagfirullah itu malah. Nah, ini satu contoh seperti itu. Karena apa? Hati kita tidak leluasa. Maka kalau kata dalam khusyuk itu adalah yusirul khusyu'a. Jadi ibadah itu akan menghantarkan kita, meninggalkan kita pada kekhusyuan. Kekhusyuan itu apa? Khudu'iyah, merasa rendah diri, merasa nggak punya apa-apa kecuali pemberian Allah. Maka nggak ada yang dia miliki kecuali apa yang diinfakkan. Maka orang yang seperti ini pasti akan suka berinfak. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Yang ketiga, nah, supaya kita kencang itu doa jangan lupa. Karena dengan keyakinan doa itu akan membangun hati kita semakin percaya kepada Allah. Kenapa? Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Syaratnya apa? Falyastajibu li wal yu'minu bi. Lu ngedoa sampai jumprit-jumprit tapi lu kagak lakonin itu ibadah, ya percuma. Makanya berdoa ikhtiar ibadahnya juga harus dilakonin. Lah ngedoa nitipin melulu. Sat adung doain ya ntar ya. Nanti kita kirim lah tapi sholat mah enggak, puasa mah enggak, ya susah itu mah. Artinya apa? Antara doa dengan amal bersinergi. Insya Allah dengan 3 hal itu kita akan selalu berada dalam kesungguhan ibadah. Kenapa? Yakin dengan Allah, leluasa melakukan, dan kita tidak melupakan doa. Barakallahu li wa lakum. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.